Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, mohon maaf karena saya baru sempat untuk bisa membuat video perkuliahan ya. Perkuliahan online yang terakhir hari ini. Ya, setelah ini nanti masih ada 2 agenda yang belum kita laksanakan. Yang pertama UTS dan yang kedua UAS ya. Untuk UTS, insya Allah nanti minggu depan akan saya share teknis UTS-nya seperti apa. Hanya saja nanti karena ternyata teknis UTS itu paling lambat tanggal 27 April. Jadi nanti untuk UTS kemungkinan nanti saya beri tugas ya. Dan untuk UAS-nya nanti kita offline setelah Lebaran ya untuk UAS-nya. Untuk UTS-nya nanti minggu depan saya share teknisnya, kemungkinan nanti pengumpulannya melalui Ikhlas ya. Jadi nanti ditunggu saja teknis UTS-nya seperti apa. Tapi nanti deadline pengumpulannya itu tetap setelah Lebaran ya. Ini untuk teknis pelaksanaannya supaya terrecord bahwa pelaksanaan UTS-nya tidak melebihi tanggal 27 April ya. Ya, baik kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan tentang materi ya setelah UTS yang sebetulnya beberapa sudah pernah kita bahas, beberapa juga mungkin memerlukan penjelasan yang lebih dalam ya. Jadi ini saya rangkum menjadi satu secara umum materi kita dari setelah UTS ya. Silahkan nanti disimak baik-baik. Yang pertama, kita akan bicara tentang implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia ya. Kita tahu bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural sistemnya itu memang masih di wilayah sekolah ya, lembaga pendidikan ya, dari pemerintah sendiri ya, seperti misalkan pendidikan karakter begitu ya, itu kan memang sudah diintegrasikan khusus dalam kurikulum 2013. Tapi kalau untuk pendidikan multikultural, karena ini juga sebetulnya masih dalam formulasi ya, maksudnya pelaksanaannya itu nanti seperti apa dan lain sebagainya, maka konsep pendidikan atau implementasi pendidikan multikultural di pendidikan di negara Indonesia ini belum tertuang secara langsung dalam kurikulum nasional ya, akan tetapi lebih difokuskan atau implementasi pendidikan multikultural ini setidaknya itu menjadi ranah atau tanggung jawab lembaga pendidikan masing-masing ya. Karena apa? Karena begini, kalau misalkan konsep pendidikan multikultural itu diseragamkan misalkan, sedangkan perbedaan-perbedaan yang ada ya, jenis-jenis keragaman yang ada di masing-masing lembaga pendidikan itu kan berbeda. Antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu berbeda, maka penanganannya pun berbeda. Ini yang sebetulnya tantangan sendiri ya dalam implementasi pendidikan multikultural. Maka kalau seperti itu ya, implementasi pendidikan multikultural yang diimplementasikan melalui beberapa lembaga pendidikan, mereka akan lebih leluasa untuk menentukan ya model apa yang cocok, yang pas untuk diterapkan di sekolah mereka masing-masing atau di lembaga pendidikan mereka masing-masing ya. Itu yang perlu kita pahami. Sedangkan untuk beberapa model pendidikan multikultural ya yang ada di Indonesia ini, atau bahkan secara umum, itu kan kita sudah pernah mempelajari ya beberapa dimensi-dimensi dalam pendidikan multikultural. Beberapa di antaranya seperti integrasi konten, kemudian proses penyusunan pengetahuan, konstruksi pengetahuan ya, mengurangi prasangka, pedagogi setara, serta budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan. Jadi maksudnya
ini beberapa dimensi yang bisa kita pakai ketika kita ingin mengimplementasikan pendidikan multikultural, atau secara umum di Indonesia pun masih menggunakan beberapa pendekatan ini atau model ini ya. Salah satunya yang sering digunakan itu integrasi konten. Ya, integrasi konten ini ya bagaimana kita mengintegrasikan beberapa materi-materi, kemudian yang berkaitan dengan itu, kemudian kita mengintegrasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu dalam multikulturalisme. Itu yang paling mudah ya untuk yang paling mudah untuk diimplementasikan. Hanya saja nanti setiap jenjangnya itu kan berbeda ya. Penerapan pendidikan multikultural di setiap jenjang, baik di sekolah dasar, menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, ini tidak bisa disamakan. Kenapa? Ya karena tingkat perkembangan masing-masing peserta didik itu kan berbeda di setiap jenjangnya. Seperti misalkan di sekolah dasar, mereka itu kan lebih cenderung lebih bisa menerima sesuatu yang bukan yang abstrak begitu ya, bukan konsep-konsep, tapi mereka sudah bisa menerima sesuatu itu yang misalkan, kalau misalkan ada yang melakukan seperti ini, maka kalian seperti ini begitu ya. Jadi mereka sudah harus tahu apa sih sikap yang harus saya lakukan begitu. Jadi lebih sederhana lagi dalam memahami sebuah konsep ya. Berbeda ketika sudah mulai meningkat ke jenjang selanjutnya, mungkin akan lebih luas lagi. Kenapa? Karena kan realita di lapangan itu kan lebih kompleks ya. Lebih kompleks, jadi kita tidak bisa serta-merta misalkan jika A maka B begitu ya. Karena jikanya ini kan meskipun A bisa jadi A-nya itu A aksen, atau misalkan A-nya itu berbeda begitu ya. Ada realita-realita yang berbeda di situ, maka itu yang perlu kita pahami terus bagaimana sikapnya. Tapi kalau untuk di sekolah dasar itu kan tidak seperti itu. Jadi konsep-konsep yang diperlukan dalam implementasi pendidikan multikultural di dalam lembaga pendidikan ini setiap jenjangnya sudah pasti berbeda, disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Saya pernah memberikan materi ya, beberapa artikel. Salah satunya itu implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Ya, ini jenjangnya itu di jenjang SMA. Ya, artikel yang ditulis ini tulisannya Agi Januarti dan kawan-kawan ya. Nanti bisa dilihat di dalamnya seperti apa sih salah satu studi kasus ya yang atau sekolah-sekolah yang menerapkan konsep pendidikan multikultural. Ya, salah satunya di sini yang pertama dalam sekolah tersebut itu mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah dilihat dari dimensi integrasi isi. Sekali lagi yang paling sering memang menggunakan dimensi ini ya, dimensi integrasi isi. Integrasi ke dalam kegiatan pengembangan diri secara terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram berupa ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri tidak terprogram terdiri dari kegiatan rutin yang dilakukan secara terjadwal, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Jadi kalau integrasi konten ini memang maknanya lebih luas ya. Bisa diintegrasikan melalui materi pembelajaran, bisa juga diintegrasikan melalui beberapa program atau kegiatan yang memang dilaksanakan oleh sekolah. Namanya juga integrasi ya. Jadi bisa diintegrasikan melalui kegiatan apapun begitu ya. Kemudian yang kedua, integrasi ke dalam mata pelajaran IPS. Ya, pengintegrasian dalam mata pelajaran dilakukan pada setiap pokok bahasan atau tema pembelajaran. Ya, jadi ini bisa dipahami bahwa
bisa kalau menggunakan dimensi integrasi isi itu bisa menggunakan beberapa kegiatan diintegrasikan ya dengan nilai-nilai multikulturalisme atau langsung diintegrasikan melalui materi pembelajaran, tergantung nanti mana yang lebih cocok ya, lebih cocok digunakan. Tapi ini kita lihat dari beberapa sekolah yang memang sudah mengimplementasikan pendidikan multikultural. Salah satunya ya paling sering dengan menggunakan dimensi integrasi isi tadi ya. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa konsepnya karena ini beragam ya. Ini beragam. Ini di jenjang SMA. Ini di jenjang SMA itu menggunakan integrasi isi. Kalaupun di jenjang sekolah dasar bisa menggunakan integrasi isi, tapi nanti dalam pelaksanaannya, programnya itu nanti juga disesuaikan. Disesuaikan dengan usia mereka, supaya mereka bisa memahami seperti apa sih begitu ya. Itu kalau dalam tingkat satuan pendidikan ya. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang model pembelajaran multikultural ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang model pembelajaran multikultural ya, sama seperti tadi ya, kita bisa menggunakan beberapa dimensi-dimensi yang ada ya untuk bisa memformulasikan model apa sih yang bisa digunakan begitu ya. Nah, kalau dalam tadi kalau di SMA itu bisa menggunakan integrasi isi ya, integrasi konten begitu ya. Tapi kalau di sekolah dasar misalkan kita masih bisa menggunakan modul ya. Ini seperti tulisannya Farida Hanum ya dan kawan-kawan, implementasi model pembelajaran multikultural di sekolah dasar. Ya, jadi salah satunya mereka menggunakan modul bagi siswa sebagai suplemen bahan ajar dalam pembelajaran multikultural. Jadi modul ini memang modul yang disusun khusus oleh guru ya, yang di dalamnya kontennya itu sudah diintegrasikan dengan nilai-nilai multikulturalisme. Jadi ini yang saya katakan bahwa kalau anak-anak di sekolah dasar itu mereka cenderung memahami sesuatu kan secara sederhana ya. Mereka melihat gambar, mereka melihat tulisan, jika A maka B begitu ya. Jika C maka D begitu. Kalau mereka bisa memahami hal-hal yang sederhana seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah jenjangnya jenjang yang lebih tinggi lagi, nanti bisa dikembangkan lagi ya. Tapi pada intinya kalau di sekolah dasar, menengah, kemudian menengah ke atas itu nanti disesuaikan. Disesuaikan seperti apa sih yang mereka butuhkan begitu ya. Kemudian ini untuk model pembelajaran multikultural berarti memang disesuaikan, kita menggunakannya itu dimensi yang mana ya. Dan yang lebih sering itu menggunakan integrasi konten, tapi integrasi konten ini juga disesuaikan nanti di setiap jenjang pendidikannya ya. Untuk peserta didik di jenjang sekolah dasar itu yang pas atau yang cocok itu seperti apa, di menengah ke atas itu seperti apa begitu ya. Karena sekarang juga sudah banyak artikel yang membahas tentang itu, maka bisa lah ada tawaran-tawaran di situ. Penawaran-penawaran konsep atau formulasi seperti apa sih pembelajaran multikultural yang memang dibutuhkan begitu ya. Kemudian model pengembangan kurikulum berbasis multikultural. Ya. Ini kita lihat di artikel sepertinya sudah pernah saya sudah pernah saya share ya. Ya, salah satunya kalau pengembangan kurikulum berbasis multikultural ini nanti bisa menjadi ranah di lembaga pendidikan tertentu ya, di masing-masing. Kalau kita pahami bahwa kurikulum nasional itu kan memang sudah jadi ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan multikultural,
Maka ya kita yang bisa dilakukan itu bagaimana sekolah atau masing-masing lembaga pendidikan itu betul-betul memformulasikan ya konsep pendidikan multikultural seperti apa sih yang ingin mereka tawarkan begitu ya. Tapi kalaupun itu biasanya kan kekurangannya atau salah satu hambatannya itu ya kurang pahamnya guru atau bahkan guru atau pihak-pihak di lembaga pendidikan kurang paham terkait konsep pendidikan multikultural itu seperti apa. Dan apa sih pentingnya, kenapa konsep multikulturalisme ini kemudian penting diterapkan di sekolah begitu ya, karena banyaknya hal atau banyaknya isu-isu yang memang menjadi isu-isu nasional yang perlu dipecahkan, seperti kemarin adanya pendidikan karakter begitu ya, pendidikan akhlak, kemudian ada lagi nanti kemarin ada pendidikan pembebasan, ada yang lainnya juga begitu ya. Jadi mereka masih mempertanyakan, sebagian besar masih mempertanyakan apa sih pentingnya kita mengutamakan atau menggunakan atau mengimplementasikan ya konsep pendidikan multikultural. Nah, ini memang perlu waktu ya, perlu waktu untuk memahami hal tersebut. Maka sebetulnya model pengembangan kurikulum berbasis multikultural ini bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan atau bahkan guru ya. Guru ini ya ranahnya seperti tadi, misalkan bisa mengintegrasi, ini paling sederhana itu guru itu bisa mengintegrasikan ya materi-materi pembelajaran dengan nilai-nilai multikulturalisme. Ini yang bisa bisa dilakukan begitu ya. Ini di sini di artikel ini juga dijelaskan bahwa prinsip-prinsip paradigmatis yang menjadi dasar filosofis bagi pendidik PAI berbasis multikultural itu diantaranya yang pertama mendidik peserta didik untuk berani belajar hidup dalam perbedaan. Kemudian mendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam membangun rasa saling percaya, mendorong peserta didik untuk mampu memelihara saling pengertian di antara sesama teman, menjadikan peserta didik dapat menjunjung sikap saling menghargai, berorientasi untuk melahirkan peserta didik yang terbuka dalam berpikir, dan menghasilkan peserta didik yang dapat bersikap apresiatif. Ya, ini tujuannya ya. Jadi sebetulnya kurikulum PAI berbasis multikultural ini ya sebetulnya tetap mengacu ya pada klasifikasi disiplin ilmu-ilmu tradisional Islam seperti akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan SKI ya. Akan tetapi secara substansi harus mengandung muatan-muatan yang menekankan pada ajaran tentang dimensi hubungan antar manusia. Ini yang perlu kita pahami. Jadi pendekatan dalam pembahasannya itu ya bisa menggunakan pendekatan muqaronah ya. Ya, kalau materi kurikulum PAI-nya ini yang berbasis multikultural itu ya mengandung hal-hal yang yang menyangkut keragaman dan perbedaan manusia seperti bagaimana hidup dalam keragaman tersebut ya. Jadi pada intinya nilai-nilai pendidikan multikultural ini bisa diimplementasikan dalam mata pelajaran apapun. Ya, kemarin beberapa ada yang menanyakan, Bu, apakah nilai pendidikan multikultural hanya bisa diimplementasikan dalam mata pelajaran PPKN, IPS begitu ya? Tidak. Ya, tidak hanya mata pelajaran itu saja, tapi PAI juga terutama ini bisa. Kenapa? Karena justru PAI banyak konflik-konflik ya atau persoalan-persoalan yang justru lahir dari persoalan-persoalan keberagaman antar umat beragama ya.
atau bahkan apa namanya, ya itu tadi ya, isu-isu tentang keagamaan dan lain sebagainya. Itu justru sesuatu yang mendominasi di Indonesia ya, yang perlu kita pahami betul bagaimana sih caranya untuk apa namanya, menghadapi hal itu. Ya, karena masyarakat kita belum terbiasa dengan adanya banyak keragaman, perbedaan, dan ini sangat mudah sekali dan masyarakat kita sangat sensitif sekali kalau dihadapkan dengan isu-isu keagamaan. Ya, apalagi kalau sudah dicampuri dengan aspek-aspek politik ya, maka kita harus tahu, kita harus paham bagaimana sih sikap kita begitu ya. Kenapa sih kita itu harus berkonflik begitu? Kan kita sama-sama punya ideologi ya, setiap kelompok punya ideologi masing-masing. Kenapa beda? Ya kita perlu tahu apa sih dasar yang mereka gunakan begitu ya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi, model pengembangan kurikulum berbasis multikultural ya, kalau memang sudah dapat mata kuliah metodologi studi Islam, nanti kawan-kawan pasti tahu bagaimana mengemas mata pelajaran PAI ini supaya bisa dimaknai secara komprehensif. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan normatif dan yang kedua pendekatan historis. Ya, kalau bicara tentang mata pelajaran PAI, kita tidak bisa yang sering kali menjebak ya, karena guru itu hanya menggunakan satu pendekatan saja dan biasanya pendekatan normatif ya. Pendekatan normatif ini yang seperti apa? Pendekatan normatif ini yaitu pendekatan yang digunakan ya, yang sebagian besar itu hanya mengkaji tentang pemaknaan teks. Baik itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis ya. Nah, ini hanya dimaknai secara tekstual saja. Ya, maka ketika memaknainya secara tekstual saja, teks dimaknai secara tekstual, maka yang akan terbentuk itu ya individu yang memahami bahwa oh teks ini maknanya ini, ya. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan realita yang begitu kompleks dalam masyarakat, mereka menganggap bahwa atau mereka akan berpikiran secara kaku, pemahaman keagamaannya itu kaku. Ya, seperti tadi, jika A maka B begitu ya. Tidak ada alternatif lainnya. Padahal dalam kehidupan sosial ini kita punya punya banyak kemungkinan-kemungkinan ya yang bisa kita putuskan ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ya mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman, damai, tentram begitu ya. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi pendekatan normatif yang hanya digunakan secara sepenuhnya begitu ya oleh guru ini tidak bisa dibenarkan karena akan dapat membentuk peserta didik yang kaku dalam memahami teks-teks kitab suci atau bahkan teks-teks keagamaan lainnya ya. Nah, kalau pendekatan historis ini pendekatan yang mengutamakan akal. Jadi di mana teks ini setelah dimaknai ya, kalau menggunakan pendekatan historis berarti nanti dikontekstualisasikan. Ya, dikontekstualisasikan berarti apa sih fenomena-fenomena atau persoalan-persoalan di masyarakat yang bisa dipecahkan atau bisa dilihat dengan menggunakan perspektif atau pemaknaan teks tersebut yang sedang kita baca begitu ya. Ini yang kita namakan kontekstualisasi. Ya, maka kalau misalkan seperti ini, kita akan lebih wise lagi. Oh, ternyata kalau misalkan ada persoalan-persoalan yang seperti ini bisa dilihat dengan menggunakan teks keagamaan tertentu begitu ya. Atau kita bisa mengambil sikap ya yang seperti apa begitu. Kita bisa memposisikan diri atau memberikan peranan yang seperti apa ya dalam persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Ini kalau kita menggunakan pendekatan historis. Jadi kalau normatif itu teks ya, tekstual, kalau historis itu kontekstual.
Jadi lebih luas lagi. Jadi kontekstual di sini itu bisa dari kacamata sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi, budaya, lebih luas lagi. Ya, karena materi-materi PAI itu kan juga luas ya. Mulai dari fikih ya yang sifatnya itu tekstual ya. Kemudian harus dikontekstualisasikan juga kalau fikih ya. Karena banyak sekali persoalan-persoalan khilafiyah yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian ada akidah akhlak ya. Akidah akhlak ini juga perlu dikontekstualisasikan, tidak hanya di tekstualkan ya, karena persoalan akidah ini begitu luas. Ada SKI juga yang bicara tentang budaya. Kenapa sih di satu daerah dengan daerah yang lain punya budaya yang berbeda? Ini nanti kita bisa lihat sejarahnya, historisnya itu seperti apa. Ya, dan juga Quran hadis, apalagi Al-Quran hadis. Pemaknaan-pemaknaannya itu harus komprehensif, jangan hanya sebagian-sebagian. Ya, itu yang harus dipahami kalau misalkan kita ingin menghadirkan konsep pendidikan multikultural di PAI. Jadi pendekatan yang digunakan tidak hanya normatif saja. Kalau kita menggunakan pendekatan normatif saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang cenderung tekstualis, konservatif, fundamentalis begitu ya. Ya saklek begitu. Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan historis saja, itu juga tidak bisa dibenarkan karena kita akan menjadi manusia yang bisa jadi liberal ya. Lebih mengutamakan akal dan mengabaikan sisi-sisi tekstual. Ya, ini juga tidak bisa diterima. Jadi dua pendekatan ini harus melengkapi satu sama lain. Ya, itu yang perlu untuk dipahami dari model pengembangan kurikulum berbasis multikultural. Nah, ini model pengembangan PAI dalam perspektif multikultural ini juga hampir mirip ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana sih kita mengemas PAI dalam perspektif multikultural ya. Ya dengan dua pendekatan itu tadi. Kemudian ada isu-isu pendidikan dalam konteks pluralitas masyarakat. Ini ada banyak sekali ya isu-isu yang kemarin sudah saya share materinya tentang apa sih isu-isu apa saja yang biasanya kita temui ya dalam masyarakat khususnya di Indonesia begitu ya. Ada isu-isu, ada problematika ya. Di antaranya ada keragaman identitas budaya daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Ini sebetulnya sesuatu yang awalnya terjadi di Indonesia, tapi kemudian sekarang menjadi berkembang. Ya, salah satunya ada fanatisme sempit. Fanatisme sempit ini ya yang menganggap bahwa kelompok kita itu yang paling benar, sedangkan kelompok yang lain itu salah pemahamannya. Ini yang sangat sering terjadi di Indonesia ya. Sangat sering sekali terjadi khususnya untuk isu-isu keagamaan. Dan ini sensitif sekali. Ini perlu untuk dipahami secara komprehensif. Biasanya masyarakat yang tersulut atau lebih mudah terprovokasi itu ya mereka yang memang tidak benar-benar memahami bagaimana sih konsep Islam, konsep agama Islam ya rahmatan lil alamin itu yang seperti apa. Karena pada kenyataannya perbedaan itu merupakan sunatullah yang harus kita terima. Ya, kita tidak bisa satu negara ini kemudian sama semuanya, satu ideologi, satu kelompok itu tidak akan mungkin. Ya, karena perbedaan itu sunatullah. Jangankan satu negara ini, satu keluarga itu juga masing-masing kan punya karakter yang berbeda. Ya, yang itu tidak bisa disamakan. Kalau nanti disamakan ya dunia ini mungkin berakhir ya, karena mungkin tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada apapun, dan kita tidak perlu lagi mengenal satu sama lain karena kita sudah sama begitu ya. Jadi itu yang perlu untuk dipahami. Ya, sebetulnya ada banyak sekali
berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, itu juga menjadi hal sensitif untuk untuk dijadikan sebagai pemicu dalam konflik multikulturalisme ya. Dan ada banyak lagi tentang multikulturalisme isu-isunya. Oke, selanjutnya makna pendidikan multikultural di berbagai negara. Kemarin sudah saya share secara umum ya, kalau kita lihat ada Amerika, ada juga yang ada di Eropa ya, Inggris, dan di Indonesia. Kalau bedanya, kalau di Amerika dan di Eropa, itu persoalan-persoalan multikultural yang muncul itu antara masyarakat asli, misalkan Amerika, dengan pendatang. Ya, pendatang. Ya, jadi sama di Eropa pun sama seperti itu. Antara masyarakat asli dan juga pendatang. Ya, jadi mereka kemudian berkonflik dan kemudian ditawarkan dengan adanya konsep pendidikan multikultural ya, supaya mereka bisa hidup secara berdampingan. Ya, dan itu cenderung lebih sulit. Karena apa? Karena bagaimana kemudian kita misalkan di keluarga kita diminta untuk menerima tamu dari luar yang memang berbeda karakternya dengan kita. Kemudian ya beda lah ya backgroundnya juga, background sosialnya yang jelas itu juga berbeda, karakternya berbeda dan lain sebagainya. Nah kalau di Indonesia ini beda. Kalau di Indonesia asumsinya sebetulnya harusnya lebih mudah. Kenapa? Karena persoalan multikultural yang ada di Indonesia itu berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri, karena kita yang bersuku-suku, beragam etnis, budaya, begitu kan tapi berasalkan aslinya warga masyarakat Indonesia juga begitu ya. Jadi sebetulnya harusnya kita lebih bisa menerima, lebih bisa wise ya, bijak lagi dalam memahami perbedaan itu, keberagaman. Ya, jadi sebetulnya itu. Tapi dalam implementasinya itu kan tidak semudah itu ya. Tapi coba nanti kawan-kawan bisa baca lagi beberapa artikel yang sudah pernah saya share. Ya kemungkinan nanti juga akan saya soal-soal untuk UAS itu juga nanti saya buatkan dari artikel-artikel yang sudah pernah saya share. Nah, kemudian beberapa pertanyaan kemarin yang belum sempat saya bahas ya. Mulai dari bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntunan kurikulum yang berlaku saat ini. Ya, kalau misalkan yang ideal, itu ya kan ada prosesnya ya. Ada dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ada evaluasi, ada tindak lanjut, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kurikulum, itu kan setiap lembaga pendidikan itu kan berhak untuk melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kekhasan sekolah masing-masing begitu ya. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan karena kita berarti punya ranah di sini untuk bisa mengembangkan atau mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan multikultural. Kemudian di artikel dikatakan bahwa setiap anak memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita sebagai calon pendidik menghadapi realitas seperti itu? Nah, ini tugas kita. Kenapa kemudian pentingnya pendidikan multikultural? Kita tidak bisa memaksa semua anak itu jadi sama begitu ya. Tapi bagaimana satu sama lain itu bisa saling menghargai. Ya, bagaimana caranya? Ya kita yang paling, kalau untuk di sekolah dasar ya, yang paling ya nggak cuma di sekolah dasar, kalau dalam lembaga pendidikan atau pengajaran begitu, yang paling mengena itu ya dengan konsep keteladanan dan pembiasaan ya. Seperti apapun, kalau misalkan guru dan semua yang ada di sekolah tidak memberikan keteladanan yang pas, ya anak-anak akan sulit sekali dalam memahami ya, seperti apa sih sebetulnya, sikap apa sih yang perlu kita
lakukan begitu ya. Kalau ada hal-hal seperti ini, seperti itu begitu. Karena mereka kan belum diminta juga untuk bisa tahu konsep dasar dari pendidikan multikultural, tujuannya apa, urgensinya apa, kan mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, yang mereka bisa pahami, ya kalau seperti ini saya harus seperti apa begitu. Jadi lebih ke itu ya, keteladanan dan pembiasaan. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran aktif dan efektif dalam penerapan pengembangan PAI berbasis multikultural di sekolah. Nah, ini nanti bisa menjadi salah satu kompetensi pedagogi guru yang perlu untuk dikembangkan, khususnya dalam mata pelajaran PAI. Ya, tadi saya sudah sampaikan beberapa pendekatan, 2 pendekatan normatif dan historis. Ya, nah, sisi historisitas inilah yang sebetulnya bisa dikembangkan ya untuk memancing keaktifan siswa. Bagaimana kita minta mereka untuk mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sosial mereka. Ya, bisa disesuaikan ataukah dengan menggunakan strategi aktif ya. Ada misalkan sosiodrama atau misalkan yang lainnya. Ya, tapi ini kembali lagi menjadi kompetensi khusus bagi seorang guru karena kalau untuk menentukan ini kan kita harus tahu materinya apa, ya, karakteristiknya bagaimana, siswanya itu jenjangnya kelas berapa, baru kita bisa menentukan ya, pembelajaran seperti apa sih yang mereka perlukan begitu. Kemudian bagaimana cara atau strategi guru dalam mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi, dan kegiatan pembelajaran PAI secara multikultural sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Tadi sudah ya, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PAI berbasis multikultural. Sebetulnya kelebihannya, kalau misalkan konsep pendidikan ini bisa diaplikasikan, diimplementasikan dengan baik, maka tidak hanya bisa, siswanya itu tidak hanya bisa toleran, bisa saling menghargai, tapi juga pasti mereka punya akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini, itu kan berarti kita punya pemahaman ya, pemahaman yang komprehensif, tidak hanya tentang diri kita, tapi juga tentang orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita bisa bersikap baik dengan mereka, bagaimana kita bisa menghargai mereka, maka konsep pendidikan karakter ini juga akan terbentuk juga, akan tercapai juga tujuan pendidikan karakter. Ya, kemudian tidak ada lagi yang namanya radikalisme, ya, kekerasan dalam kehidupan beragama dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya bahwa konsep pendidikan multikultural ini belum banyak guru atau lembaga pendidikan yang memahami benar-benar apa sih urgensinya kita perlu menerapkan atau mengaplikasikan pendidikan multikultural begitu. Kemudian tujuan PAI berbasis multikultural salah satunya menolong peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi mereka sendiri termasuk potensi keberagaman. Lalu bagaimana strategi kita sebagai calon guru? Oke, tadi sudah ya. Bagaimana cara antar agama ketika menjadi kontrak sosial baru dan aturan main agar berjalan dengan baik? Apa ini maksudnya? Cara antar agama ketika terjadi kontrak sosial baru. Oke, next saja. Desain kurikulum PAI berbasis multikultural seperti yang sesuai diterapkan pada kondisi pendidikan saat ini. Tadi sudah ya saya jelaskan. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik agar dapat mengajarkan materi PAI berbasis multikultural. Ya, sebetulnya secara umum itu sama, kompetensi guru itu kan sama ya. Kompetensi pedagogik, sosial, personal, profesional. Tapi nanti pengembangannya itu masing-masing. Kalau dalam PAI, ya seperti tadi yang saya katakan, pedagogik berarti bagaimana sih cara kita mengemas pembelajaran itu dengan menarik ya. Tentunya kita harus tahu metode, media, strategi pendekatan, model apa yang cocok kita gunakan. Ya, cocok ini bukan sesuka hati kita, tapi dipertimbangkan materinya itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian peserta didiknya itu seperti apa, jenjangnya kelas berapa, dan tujuan pembelajarannya itu apa. Ya, jadi ini perlu untuk dipahami.
sehingga kita bisa menentukan media, metode, strategi yang seperti apa yang kita butuhkan. Jadi menentukan media, metode, strategi itu tidak begitu saja kita tentukan begitu ya, tapi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, kemudian tipe materinya itu seperti apa. Apa hal yang perlu diperhatikan baik guru dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan kebijakan agar semangat multikultural tetap tertanamkan? Ya, yang terpenting yang pertama, kita harus tahu dulu urgensinya itu apa. Urgensinya itu apa kita menerapkan pendidikan multikultural itu. Kalau kita belum tahu urgensinya, kenapa penting sih begitu ya? Apa yang melatar belakangi, kita nggak akan menemukan feel bahwa oh iya, pendidikan multikultural itu penting begitu. Oke, itu beberapa. Sepertinya secara umum sama ya pertanyaannya. Pada intinya itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana sih konsep pendidikan multikultural. Di awal kita sudah bicara seperti apa, dan sebagai guru PAI, calon guru PAI, bagaimana kita mengemas pendidikan multikultural. Ada beberapa pendekatan yang perlu kita gunakan ya, khususnya dalam PAI, yaitu pendekatan normatif dan historis. Itu dua pendekatan yang tidak bisa dihilangkan, apapun model pembelajarannya. Ya, apapun model pembelajarannya, bagaimanapun pengembangan kurikulumnya, dua pendekatan itu tidak boleh diabaikan, karena dua pendekatan itu yang nanti akan bisa melahirkan peserta didik yang tidak hanya tekstualis ya, tapi juga bisa memiliki pemikiran keagamaan yang holistik dan integratif ya. Baik, demikian begitu kawan-kawan, itu beberapa review materi tambahan atau review secara keseluruhan materi kita setelah UTS. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami, dan mudah-mudahan menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir ya. Karena kalau tidak menyimak, saya yakin tidak akan ada gambaran tentang bagaimana sih konsep pendidikan multikultural khususnya dalam mata pelajaran PAI. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.